Makanya itu tidak boleh kita iri dengan keberhasilan orang yang mengelola. Orang yang mengelola dengan sehat akan melihat berkat. Sungguh membangun visi Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar suatu teaching, suatu pengajaran yang seimbang tentang hati yang suka memberi. Saya kasih judul, tema besarnya Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita. Itu 5 kali ibadah dari ini dia, dari cerita yang berbeda-beda. Kita akan ambil prinsipnya di Perjanjian Baru, lalu kita akan dengar ceritanya di Perjanjian Lama. Kita sama-sama buka lebih dulu di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kita akan buka banyak ayat hari ini, maka mari kita buka dengan cepat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Surat Paulus pada Korintus, pelayanan kasih adalah pelayanan persembahan. Hari itu Paulus menuliskan tentang sebuah hati yang suka memberi. Intinya bukan pada jumlah. Giving is not about, pemberian itu sama sekali bukan soal jumlah, bukan soal materi. Pemberian itu adalah soal hati. Saudara-saudara, Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia itu termasuk Filipi, Tesalonika, itu di provinsi Makedonia. Kata kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di sana, kata kasih karunia di sini dalam bahasa Yunani kunonya adalah karis atau karisma. Ternyata memberi, mendapatkan kesempatan untuk memberi atau keinginan, kerinduan untuk memberi kepada Tuhan dan kepada umatnya, kepada kebutuhan-kebutuhan yang kita lihat di sekeliling kita, itu adalah karisma. Itu ternyata adalah sebuah kasih karunia. Sedangkan yang kita pelajari di dunia adalah yang namanya berbagi itu beban. Atau orang kalau memberi itu terpaksa, kalau nggak disuruh nggak mau. Sedangkan di dalam kerajaan sorga, memberi itu karisma atau kasih karunia atau anugerah. Nah, mereka sendiri dicobai dengan berat, ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Bukan hanya secara provinsi mereka mengalami krisis di zaman itu, tetapi mereka per individu atau per family juga punya tantangan tersendiri. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan, di ayat 2 dikatakan. Bukan hanya kasih karunia itu ada, tetapi dia harus bertemu dengan hati yang murah. Bukan murahan, tapi yang murah hati. Aku bersaksi, ayat 3 kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Tuhan tidak pernah suruh kita memberi sesuatu yang bukan talenta kita, atau bukan kasih karunia kita. Tuhan selalu suruh kita memberi sesuatu menurut kemampuan kita. Tetapi dia tidak berhenti di sana, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu adalah
kekuatan Allah. Untuk mereka bisa memberikan sesuai kemampuan, itu ketaatan. Untuk mereka bisa memberikan melebihi kemampuan, itu kasih karunia lagi. Untuk mereka bisa lakukan itu. Saya bisa pikirkan misalnya janda tersebut, janda miskin yang di perjanjian baru waktu Yesus berdiri di bait suci. Menurut kemampuannya dia bisa memberikan sepeser, tapi dia memberikan 2 peser uang pada hari itu. Dan itu semua yang dia miliki pada saat itu, berarti dia belajar dari menjadi seorang yang murah hati, tapi menjadi seorang yang giving sacrificially atau memberikan dengan berkorban. Ternyata pemberian kita termasuk syukur, ucapan syukur, itu bisa berupa korban. Pemberian itu bisa menyakitkan. Ya, bisa menyakitkan. Seperti teman-teman tadi yang di Australia, itu sampai 00:15 itu kan sampai midnight mereka lakukan itu, padahal disuruh-suruh pulang. Tapi mereka lakukan itu karena hari weekend nanti jiwa-jiwa sudah menanti, dan banyak sekali bayi-bayi rohani akan dilahirkan dalam kerajaan Allah. Tapi mereka memberikan melebihi kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Wow, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka ngemis-ngemis. Mereka ngemis-ngemis minta diberi kesempatan untuk memberi. Mereka minta-minta, mereka ngantri-ngantri. Please, give us a chance. Kasih kami kesempatan untuk kami bisa jadi berkat. This is the spirit. Inilah roh yang harus kita, inilah semangat yang kita harus cari. Jadi bukan orang-orang yang berkata, aku lagi. Tetapi orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. You see, orang yang memberi diri kepada Yesus, mereka pasti akan menjadi seperti Yesus. Dan Yesus adalah seorang pemberi. Bapa adalah seorang pemberi, karena begitu besar kasih Allah, Ia karuniakan anaknya. Dikatakan di sini mereka memberi diri mereka sendiri, itu kuncinya pertama-tama kepada Allah. Sebab orang yang memberi diri kepada Allah tidak akan mengeluh. Orang yang memberikan dirinya kepada Allah akan memperoleh kasih karunia. Dan dia memperoleh kasih karunia untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab itu kami mendesak pada Titus, lalu sebagainya. Ya, di ayat 6 dan 7 dijelaskan siapa-siapa yang terlibat di ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ada kata ikhlas di sini, ada kata perintah. Perintah dan ikhlas. Memberi itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Memberi itu hukum kasih. Seperti seorang ibu kalau cinta sama anak kandungnya, jangankan apa, dia gak akan keberatan bangun tengah malam untuk bisa memberi susu, karena itu anakku. Memberi itu bukan keharusan. Memberi itu sukacita. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah, kata Paulus. Jadi bukan terkesan terpaksa. Salah satu hal yang saya lakukan, dan saya sudah lakukan sejak hari pertama saya bertobat, dan hari ini tradisi itu diturunkan ke anak-anak saya, adalah selalu memuliakan Tuhan dengan waktu, dengan segala sesuatu, dan juga dengan harta. Itu yang saya selalu lakukan. Saya orangnya teratur. Jadi misalnya 1 minggu kecuali kalau saya memang pergi pelayanan selama 1 minggu, ya nggak bisa. Itu pun saya usahakan di kamar saya penuhi kuota, yaitu olahraga. 1 minggu saya mesti 2 kali. Ya, kenapa? Karena saya tahu kalau saya nggak begitu, saya nggak akan kuat pelayanan dengan semua aktivitas yang begitu berat. Saya harus berolahraga. Tiap hari, ya istri saya sudah siapkan supaya saya selalu minum vitamin tertentu. Ya, khususnya vitamin D. Harus penuh. Ya, supaya penuh, supaya juga jangan jatuh sakit. Dalam pemberian persembahan saya lakukan di dalam kehidupan kami satu keluarga, persembahan persepuluhan tidak pernah saya tinggalkan. Saya tidak pernah ikut di dalam arus debat, karena itu adalah hak istimewa saya, bukan kewajiban. Bahwa saya pastikan saya punya keteraturan, karena saya ingin kestabilan dalam kehidupan saya, termasuk kestabilan dalam hal keuangan.
Saya terapkan. Waktu saya masih single dulu, saya selalu memberi 20%. Persepuluhan saya bukan harafiah perpuluhan, tapi saya punya komitmen 20% dari my allowance waktu saya masih sekolah dahulu, belum cari nafkah sendiri. Hari ini saya ajarkan kepada anak-anak saya, kita harus punya satu patokan. Dan itu adalah patokan bukan hanya karena perintah, tetapi karena keikhlasan. Saya ingin stabil. Saya ingin kuota hati saya itu selalu ditata. Saya ingin hidup saya itu tidak berkutat-putat pada materi. Saya belajar untuk memuliakan Tuhan dengan segala perkara. Bukan hanya dengan uang saja, tapi juga dengan waktu saya. Dengan segala talenta. Saya belajar untuk punya kehidupan yang seimbang. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, kata Paulus, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Paulus menunjukkan usaha orang lain untuk jadi inspirasi, agar supaya aku bisa menguji keikhlasan kasih, yaitu kasihmu itu. This is very beautiful. Kami selalu ajari putra-putri kami, kalian harus selalu utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Everything itu first thing first. Hal pertama itu Yesus Kristus. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa seorang gembala atau hamba Tuhan harus memimpin dengan teladan. Jangan ajarkan apa yang tidak kau lakukan. Setelah kau ajarkan, lakukan yang kau ajarkan. Hari ini saya bangga, saya punya otoritas untuk berkata begini, karena kami satu keluarga punya tradisi teratur di dalam menata hati dan persembahan hidup kami. Karena seorang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, orang itu pasti akan mempersembahkan hidupnya kepada orang. Karena kamu telah mengenal kasih karunia kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada terjadi pertukaran tempat dalam hal ini. Kaya miskin bukan soal materi saja, tuaian itu ada dalam kehidupan orang yang ikhlas. Seorang pemberi yang memberi dengan sukacita, dia punya tuaian. Tapi tuaian itu bukan hanya materi, tuaian itu rohani. Saya ajak kita buka di pasal berikutnya, itu pasal 9 ayat 6 sampai 11, saya akan jelaskan. Di sini keluar kata memberi dengan sukacita membawa berkat. Tidak ada di ayatnya sini, tapi kalau Anda baca di Alkitab Anda, ada judul yang dituliskan oleh ini ya, yang menerjemahkan, yang taruh Alkitab kita di buku di bahasa Indonesia, ada judul ekstra, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, artinya percayalah. Orang yang menabur sedikit, 2 Korintus 9 ayat 9 ya, ayat 9 sampai ayat 6 sampai ayat 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini kalimat yang terkenal, God loves the cheerful givers. Dalam bahasa Inggrisnya, saya lebih mudah ingat bahasa Inggrisnya. God loves the cheerful givers. Cheerful itu, cheerleader itu loh, yang pom-pom itu loh, yang selalu hore hore. Kata sukacita dalam bahasa Yunaninya di sini adalah hilaros. Bahasa Inggris hilarious. Itu bukan hanya senyum, tapi ketawa terbahak-bahak. Itu bukan tertawa mengejek atau mengejek, tetapi itu menjelaskan secara demonstratif sukacitanya saat memberi dan setelah memberi. Tuhan cinta sikap hati yang demikian. God loves the cheerful givers. Tuhan itu mengasihi. Kata mengasihi itu memberi favor. Ini bukan kasih tanpa syarat, semua kita pemberi atau bukan dicinta Tuhan. Tapi kata kasih di sini adalah I favor that person. Ada satu favor yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dengan kata lain, Tuhan sanggup memelihara supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
You see, ada roti yang harus kita makan, tapi juga ada benih yang harus kita tabur. Tidak semua dimakan. Ada juga porsi-porsi waktu, talenta kita, atau bahkan harta benda kita yang kita buang ke lautan menjadi 7 bagian, kata pengkhotbah. Artinya sesuatu yang tidak kita enjoy untuk kita, tapi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah, untuk apa yang harus ditabur, jangan kau makan. Karena berkatnya bukan itu. Tapi tidak semua ditabur. Bodohlah orang yang punya sekian, tabur semuanya. Nanti setelah itu dia mengemis-ngemis dan minta roti. Ada yang Tuhan taruh di tanganmu untuk kau kelola, untuk kau tabung bukan kau tabur. Tidak semua benih untuk ditabur. Ada pula yang roti untuk dimakan, untuk gaya hidupmu, untuk kenikmatanmu dan keluargamu. Makanya itu tidak boleh kita iri dengan keberhasilan orang yang mengelola. Orang yang mengelola dengan sehat akan melihat berkat. Kalau saya bilang berkat itu, saya akan mengutarakannya dengan cara yang responsibly, dengan cara yang penuh tanggung jawab. Bukan berkat yang sifatnya magic show. Tabur 100 kali ganda, bukan begitu. Tetapi bicara tentang tuaian rohani dulu. Yaitu orang yang tahu menata hati. Makanya itu saya sekarang terus ajarkan pada anak-anak saya, sebab saya tahu berkat mereka nanti tergantung hati mereka. Saya tadi ceritakan waktu saya single sekian. Saya tidak terapkan yang sama dengan mereka, karena iman itu takaran dan setiap orang imannya beda. Takaran saya bertambah. Saya ajari anak saya untuk belajar setia dengan satu takaran. Kamu punya sekian, kamu kembalikan pada Tuhan. Itu saya selalu ajarkan. Hal pertama deh dalam segala sesuatu, sekarang anak saya satu-satu juga sudah mulai bekerja, kecuali masih sekolah, dari allowance-nya dia juga belajar untuk memberi. Nanti kalau misalnya di saat-saat mereka punya apa, ketika mereka misalnya di saat Sinca, contohnya begitu, ya, yang mereka tidak tahu orang tuanya lebih banyak memberi daripada menerima. Tapi kalau mereka menerima sesuatu kan, kalau memberikan dari kami, menerima kan mereka belajar untuk duduk, hitung, bawa ke gereja. Mereka selalu itu. Saya tidak tetap terapkan 20% atau lebih atas mereka. Saya ingin mereka ikhlas. Saya ingin mereka belajar untuk mencintai Tuhan dengan harta bendanya. Sebab saya tahu, kalau mereka melakukan itu, Tuhan akan melipat gandakan. Alkitab mengatakan, Dia yang menyediakan benih bagimu, ayat 10b, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya ingin anak-anak saya hidup di dalam kebenaran, sekarang saya ingin anak-anak rohani juga, demikian pula jemaat untuk hidup di dalam kebenaran ini. Mengajarkan sesuatu yang sifatnya seperti ini, itu selalu ada resiko untuk disalah mengerti. Tetapi kalau ini bagian tidak kita ajarkan, ini juga bagian firman. Nanti akan ada yang bolong di dalam imanmu. Jangan lupa ketika Yeskiel disuruh bernubuat, disuruh nubuat ke 4 arah angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Jangan sampai ada satu mata anginmu itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya, yaitu di dalam kehidupan, keuangan atau finansial. Awal bulan ini menutup bulan lalu, yang semua kita berbicara tentang persediaan Allah, Yehovah Jireh. Saya rasa saya mau gongkan konklusi tema bulanan dengan mengajarkan bahwa you cannot see God's provision unless you learn to give. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kami sendiri. Kalian mau melihat tangan Tuhan ada di dalam kehidupan kalian? Saya bilang, belajarlah jadi orang yang murah hati. Jangan jadi orang yang seperti ini. Apapun yang Tuhan taruh tanganmu, kau genggam erat-erat, Tuhan tidak akan alirkan apa-apa lagi. Tapi kalau kita bisa dialiri, apapun juga kita bisa punya sekalipun kita tidak harus miliki. Ia menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena kami limpah syukur. Ada tuaian jasmani for sure, itu pasti. Tapi ada terutama tuaian rohani yang terjadi, di mana orang itu belajar untuk mengasihi Tuhan dan hatinya bersyukur dalam segala perkara maupun keadaan. Di zaman ini sekarang dunia tanpa kecuali banyak sekali yang mengalami satu virus, mendapat virus, yaitu tamak atau serakah. Tapi hati yang menata persembahannya, yang mengelola
yang menata hati dan persembahannya, itu hati yang akan terjaga, tidak akan pernah serakah. Saya bersyukur berdoa pada Tuhan supaya pemuritan ini pun diajarkan, pemuritan tentang memberi ini sampai ke telinga jemaat, supaya jemaat hidupnya semakin diberkati. Saya ingin sekali kita membuka sekarang cerita yang saya penggal, saya ambil setiap ibadah beda. Mari kita sekarang belajar dari sahabat Allah, yaitu Abraham di Mamre. Buka dengan saya di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti kita akan mencatat, pada akhirnya saya kasih poin-poin untuk Anda ingat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sebelum kita baca lebih lanjut 2 ayat, saya jelaskan. Abraham waktu itu sedang duduk sendiri di pintu kemahnya, nganggur, tidak tahu berbuat apa-apa. Ya, pada waktu sepi, pada waktu belum ada janji Tuhan terjadi, waktu hari panas terik, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Abraham ini apa spesialnya ya? Kenapa kok dia itu memperoleh suatu pengalaman hidup dengan Tuhan, mengalami sebuah perjumpaan? Saya nanti waktu kita baca ayat-ayat berikutnya setelah ayat 2, kita akan temukan bahwa orang ini memang sangat-sangat murah hati. Ternyata Tuhan itu seperti ada satu magnet hadirat Allah, orang-orang yang murah hatinya. Tuhan kalau lihat orang kikir, Tuhan itu sedih. Tuhan kalau lihat orang perhitungan, Tuhan itu sedih. Karena dia itu murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab ia akan memperoleh murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak perlu apa-apa dari manusia. Yang Tuhan cari adalah sifat. Tuhan melihat hati seorang yang memberi dengan sukacita, Tuhan senang banget. Kalau Tuhan lihat orang kikir, dia sedih. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Tapi tidak ada magnet. Tidak ada magnet hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Waktu saya baca tentang Abraham, saya jadi ingat satu tokoh di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, seorang perwira Itali namanya Cornelius. Dia pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Kalau Anda baca Cornelius, selain dia takut akan Allah, dia orangnya sangat-sangat suka membantu orang lain. Dan khususnya dia seorang perwira Itali, Gentile atau orang non-Yahudi yang benar-benar mendukung bait Allah. Kalau Anda baca ya di dalam Alkitab, Cornelius itu didatangi malaikat. Tuhan tuh senang sekali dengan hati orang itu yang gak picik. Ternyata hati itu memang magnet hadirat. Saya akan tunjukkan kualitas seorang Abraham. Meskipun dia bukanlah orang istimewa gimana, dia pendosa seperti kita. Tapi there's something, yang ayat tadi itu loh. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves the cheerful giver. Kata mengasihi itu bukan pilih kasih. Tapi Tuhan itu suka dekat orang-orang seperti ini. Bukan karena Tuhan terima sesuatu. Emangnya semua yang kita berikan itu Tuhan makan. Semuanya akan kembali ke kemanusiaan. Semua kembali ke Injil. Semua kembali untuk memuridkan bangsa-bangsa. Akhirnya itu melayani orang. Tuhan itu gak terima apa-apa dari kita. Sungguhan. Allah yang sejati tidak akan terima makanan dari kita. Tidak perlu. Ketika bangsa Israel menyembelih korban bakaran di zaman Perjanjian Lama, kan masih sistemnya itu. Perjanjian Baru enggak lagi tinggal makna rohani, karena di Perjanjian Baru Yesus sudah mati. Jadi maknanya itu. Saya pernah sekali tanya, kenapa sih Tuhan itu kok minta lembu, minta domba, kambing jantan, dengan catatan tidak ada cacat celah loh ya. Karena Tuhan enggak suka kemunafikan di hati. Kalau kamu kasih yang terbaik. Meskipun Tuhan tidak makan, tapi kan Tuhan lihat, oh gitu kamu memperlakukan aku. Kalau Anda baca ya, itu satu-satu kan dan lemaknya harus dibakar. Lalu kepala itu harus ditaruh di atas mezbah, itu bakar. Nanti akan ada bagian-bagian yang ditentukan untuk imam,
ada bagian untuk orang Lewi, tetapi itu dibakar. Waktu sembeli semuanya itu butuh jam-jaman, berjam-jam. Oh, ngerti aku kenapa ada sistem persembahan itu sebelum Yesus Kristus lahir. Itu sistem untuk mendekatkan mereka pada Tuhan. Dan waktu mereka mempersembahkan korban bakaran itu, mau gak mau mereka ada di dalam ruang kudus itu, di ruang persembahan itu, mereka harus fokus. Mereka gak bisa lakukan kegiatan mereka bisa refleksi hati dan diri. Ternyata waktu bakar kepalanya domba atau kambing itu, mereka berlama-lama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin waktu. Tuhan gak makan wagyu. Tuhan tidak kelaparan. Tuhan tidak akan menikmati lemakmu. Lemak itu dibakar. Nggak percaya? Coba dimakan, kolesterolan. Tuhan tidak mau bangsa Israel mati darah tinggi. Makan kambing dan makan lemaknya. Di padang gurun lagi. Semua sistem persembahan di perjanjian lama tersebut ada hikmat yang luar biasa. Di perjanjian baru setelah Yesus mati, tetap Tuhan itu ajari bahwa seorang yang memberi diri kepadanya, orang itu pasti akan murah hati. Dan dia pasti menjadi seorang pemberi yang bersuka cita. Saya jadi ingat Cornelius waktu ingat Abraham. Nah, coba lihat ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dia lihat 3 orang tamu. Ini adalah penampakan Yesus Kristus perjanjian lama plus 2 malaikat. Dan 3 orang itu tentunya gak ada orang pernah lihat Tuhan, jadi gak tahu yang rupanya Yesus itu seperti apa. Ya mungkin kalau dunia modern gini, Yesus itu di sketch begini-begini lalu berjanggut begitu. Apakah itu betul tampangnya Yesus? Itu yang normal di pikiran orang modern. Abraham gak pernah lihat Tuhan. Modelnya seperti apa, dan bolak-balik kalau Tuhan Yesus menampakkan diri di perjanjian lama, dia selalu menampakkan diri dengan rupa yang berbeda-beda, tetapi karakternya sama. Coba lihat ya, apakah Abraham itu tahu ini Yesus? Tahu gak tahu? Dia murah hati dulu. Dia belajar yang namanya hospitality. Dia belajar untuk jadi tuan rumah yang baik. Tapi tentunya Abraham itu manusia rohnya peka, makanya dia sahabat Allah. Waktu dia lihat 3 orang berdiri di depannya, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dia langsung tahu 3 orang ini bukan manusia. Itu peka. Tapi dia belum tahu nih siapa, pokoknya dia tahu kalau Tuhan kirimkan, dia harus jadi tuan rumah yang baik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Please, jangan lewati aku. Kalau 3 orang itu bawa kado, ya, bawa rice cooker, bawa AC, bawa TV, mungkin AC dibutuhkan kali ya di padang, di tempat yang gersang, dia lagi terik panas kan, kipas angin minimal. Mereka tidak bawa apa-apa, tapi dia berkata, please jangan lalui hambamu itu. Ini seperti orang-orang Makedonia, mengemis-kemis, minta kesempatan untuk jadi berkat. Abraham memperoleh karisma waktu melihat 3 orang itu, dia melihat karismata. Dia berkata, inilah peranku. Untuk inilah aku hidup. Dan karena inilah aku diberkati. Dia berkata, jangan kau lampaui hambamu. Do not pass me by. Luar biasa. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Loh, ini tunggu loh. Biasanya di dalam society, di masyarakat, orang yang butuh yang ngerengek-ngerengek kan, minta air, minta roti. Ini orang yang memberi yang merengek-rengek. Tolong ya, berhenti di sini, jangan lalui. Supaya aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuanku segar kembali. Please, please, please. Kemudian bolehlah tuan-tuan, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan terus meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Kita langsung tahu ini Tuhan. Kalau manusia pasti berkata, oh terima kasih ya, thank you ya. Kalau kita ya, jangan pernah ada yang namanya bahasa Inggrisnya spirit of entitlement atau perasaan berhak. Itu buruk sekali. Ya sepatutnya aku dilayani. Manusia itu hanya beda fungsi. Dan ada manusia yang memegang posisi yang penting sekali, harus dihormati dan dihargai. Misalnya, pemerintah negara, kepala negara. Tapi sebenarnya manusia itu tidak seorang pun VIP.
kita semua itu pendosa. Hanya posisi tersebut yang membuat kita menghargainya. Misalnya ayah, ibu, hormatilah. Kalau manusia menerima sesuatu favor dari orang lain, kita harus berkata, thank you, I'm not worthy, aku tidak layak terima ini. Thank you, makasih ya. Makasih. Jangan lupa berterima kasih pada pembantumu di rumah. Sekalipun berbayar, tetapi mereka adalah manusia yang dicipta dalam gambaran rupa Allah. Jangan lupa say thank you kepada sekretarismu. Jangan gampangin orang, karena itu bukan sifat Tuhan. Ya, jangan merasa dirimu berhak. Tetapi yang ini pasti Tuhan, karena jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Tuhan tidak berterima kasih, lakukan. Karismata dari seorang pemberi kepada Tuhannya. Apapun kebutuhan itu, kali ini Tuhan datang dalam wujud manusia loh. Dalam wujud manusia. 3 orang, Tuhan bisa datang dalam wujud manusia. Yang paling hina, sampai yang paling mulia seperti misi Yesus Kristus lewat gereja. Tuhan itu bisa menampakkan diri melalui orang-orang yang kita tidak duga. Baru kemarin dulu, saya dengan Pastor Yohanes visit 2 penjara. Yesus berkata, aku di penjara, kamu kok nggak jenguk, nggak tengok aku. Rangkul satu-satu berkata, saya begini, crime-nya cukup serius. Saya berkata, Pak, saya dan Anda sama-sama pendosa, aku tidak saling dahului. Cuman pendosa yang satu melanggar hukum, yang satu tidak melanggar hukum negara. Saya peluk. Kita semua itu tidak boleh merasa lebih. Kita semua itu pendosa. Dan semua pendosa. Hanya Tuhan yang berhak berkata, perbuatlah sesuai dengan yang kau katakan itu. Posisi kita itu dari seorang pemberi, memperoleh karisma kepada Tuhan. Kita tidak memiutangi Allah. Kita hanya mengembalikan. Apapun itu juga, waktu, pelayanan, everything. Tapi Tuhan itu cinta hati yang suka memberi. Tuhan itu senang dengan orang yang begini, itu yang pasti. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata ayat 6. Segeralah, ambil 3 sukat tepung. Mestinya yang cari yang segera kadaluarsa. Itu keluarin dulu. Tapi 3 tepung yang terbaik, 3 sukat, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Behind the scene, di belakang layar, 3 orang itu seharusnya nggak tahu, Tuhan tahu tapi. Abraham ngomong sama istrinya, hey, honey, tolong ambilkan 3 sukat tepung yang terbaik. Yang kadaluarsa besok lusa, nanti kita makan malam ini. Tapi untuk 3 tamu ini, kasih yang terbaik. Look at the heart. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, dia lari. Kalau kita hatinya salah, nang 3 orang itu pergi, tak lama-lamain. Udah gak bayar. Tapi enggak. Hati orang yang memberi, itu selalu ingin yang terbaik yang diberikan. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Mengolah persembahan, mengolah pelayanan. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? 3 orang itu ketika makan itu, salah satu berkata, where is your wife? Di manakah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, luar biasa, tuaian itu terjadi langsung di kemah itu. Sesungguhnya, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Betul, Abraham memperoleh anak itu karena janji. Tapi anak itu diberi karena hati. Dia memperoleh janji itu, tapi pada waktu anak itu benar-benar digenapi janji tersebut, itu karena Allah melihat hati yang menabur, hati yang memberi. Dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. 3 poin supaya Anda mengerti hari ini. Tuhan
supaya kita semua paham bagaimana Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita, kita belajar di teladan Abraham di Mamre. Nomor 1, orang yang murah hatinya akan mengalami Tuhan. Catat itu, ingat Cornelius juga. Saya nggak bisa, ini konklusi dari firman, bukan opini saya. Tuhan itu suka sekali mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memang ada magnet ya, orang-orang yang kayak gitu, seperti Cornelius ya. Memang ada magnet terhadap Tuhan. 2, memberi itu tidak sebatas uang. Lihat Abraham, tapi juga pelayanan, waktu, dan perhatian. Tapi dalam semua yang disebut tadi itu, dia lakukan itu dengan kesungguhan dan dengan sikap hati yang benar, yaitu dia sukacita memberi. Seperti seolah-olah dia yang butuh, bukan mereka yang perlu. That's the giving spirit. Sedangkan kalau kita biasa di masyarakat adalah mentalitas gratisan. Saya nggak suka, saya selalu ajarkan pada anak-anak, gitu, enggak ada. Coba kalian lihat, apakah ada orang yang sungguh-sungguh berhasil dengan mentalitas demikian? Enggak ada, mereka akan selalu menjadi ekor, tidak pernah akan menjadi kepala. 3, tuaian yang terjadi bukan hanya materi. Di dalam case-nya Abraham dan Sarah, tuaian yang terjadi adalah hubungan dan jawaban. Tahun depan aku kembali, dia berkata, aku tidak mau meninggalkan kamu, aku suka sama kamu, aku suka tempat ini, kami bertiga, mungkin tidak bertiga, tapi tahun depan nanti, aku akan balik lagi ke sini. I like you. Jangan tunggu Tuhan berkata, jangan hanya puas sampai titik Tuhan berkata, I love you, karena Tuhan loves everybody. Tapi sampai Tuhan berkata, I like you. Nah hanya Tuhan berkata, aku mengasihimu, tetapi aku suka sama kamu. Yang gini aku suka. Yang gini aku akan memuliakan namaku di dalam hidupmu nanti. Aku akan memuliakan namaku di dalam pekerjaanmu. Aku akan memuliakan diriku di dalam dirimu. Tua yang terjadi bukan hanya materi, tapi hubungan dan jawaban. Tahun depan, kau akan punya anak. Itu Abraham, sekalipun Alkitab mengatakan dia itu kaya raya, itu semua hartanya tidak bisa beli. Tidak bisa beli. Dan Tuhan berkata, aku akan menjawab doamu. I hope 3 hal ini Anda pegang baik-baik. Jadilah seorang yang suka, yang memberi, selalu yang suka memberi. Dan kalau ketika memberi, dia memberi dengan hilaros atau memberi dengan sukacita yang penuh. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami lebih dari pemenang di dalam Kristus yang mengasihi kami. Makasih Engkau bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, biar hari ini apa yang kami pelajari kami terapkan. Kami mau menjadi seperti Abraham, orang yang murah hatinya, orang yang memberi dengan sukacita. Biarkan kami tidak ada lagi di dalam diri kami ditemukan keluh kesah, gerutu. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan Yesus, kami adalah umat-Mu yang bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang telah Kau berkati, biar mereka pulang ke rumah membawa berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil mengangkat tangan, terimalah berkat itu dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai-Mu dan pekerjaan-Mu, menyertai kehidupan-Mu, dan menyertai pula keluarga-Mu. Dan biarkan keluar masuk-Mu diberkati, lumbung-lumbung-Mu dipenuhi, dan biarkan untuk segala perkara yang stagnan, Tuhan selalu buka jalan. Pulanglah membawa iman, membawa kebenaran, membawa berkat yang dari Tuhan dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.